Halo teman-teman semua, pada bagian pertama kami akan membahas subsistem hulu dalam agribisnis padi, yaitu penyediaan sarana produksi pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan toko pertanian, diketahui bahwa para petani ini memperoleh berbagai kebutuhan produksi dari toko sarana pertanian. Sarana yang tersedia meliputi benih padi, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian yang digunakan dalam kegiatan budidaya. Beberapa varietas benih yang tersedia diantara lain Dragon Jumbo, Empari, dan beberapa varietas lainnya. Salah satu varietas yang cukup sering digunakan oleh para petani adalah Empari, karena dinilai cocok dengan kondisi lahan di daerah tersebut. Selain benih, pupuk padi juga menjadi sarana sangat penting bagi para petani. Namun, pupuk subsidi seringkali sulit didapatkan karena jumlahnya terbatas dan harus melalui pendataan petani. Toko pertanian ini juga menyediakan alat pertanian seperti traktor dan mesin panen combine harvester yang dapat dibeli atau disewa oleh para petani sesuai kebutuhan. Dengan adanya toko sarana produksi ini, petani dapat lebih mudah memperoleh berbagai kebutuhan untuk mendukung kegiatan usaha tani padi. Selanjutnya adalah subsistem usaha tani atau kegiatan budidaya pada tingkat petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani, proses budidaya padi dari penanaman hingga panen membutuhkan waktu sekitar 3 bulan lebih atau sekitar 110 hari. Sebelum penanaman dilakukan, petani terlebih dahulu melakukan pengolahan lahan selama sekitar 20 hingga 25 hari hingga lahan siap ditanami. Dalam budidaya padi, petani menggunakan beberapa varietas seperti Ciherang dan Impari. Varietas Ciherang dikenal menghasilkan nasi yang pulen, sedangkan Impari memiliki potensi hasil panen yang lebih tinggi. Saat ini, pengolahan lahan umumnya sudah menggunakan traktor, yang biasanya disewa oleh petani. Dalam pemeliharaan tanaman, petani juga melakukan pemupukan 2 kali, yaitu sekitar 15 hari dan 25 hari setelah tanam. Namun, dalam proses budidaya, petani juga menghadapi beberapa kendala seperti serangan hama, burung, serta keterbatasan air terutama saat musim kemarau. Jika air tidak mencukupi, petani harus menggunakan pompa air yang menambah biaya produksi. Selanjutnya ada subsistem pengolahan. Setelah panen, gabah tidak selalu langsung dijual, tetapi biasanya dikeringkan terlebih dahulu sebelum digiling menjadi beras. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha penggilingan padi, proses pengeringan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dijemur menggunakan sinar matahari atau menggunakan mesin pengering. Penjemuran dinilai menghasilkan kualitas gabah yang lebih baik, namun sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika cuaca mendukung, gabah bisa kering dalam waktu 1 hari. Namun, jika cuaca tidak mendukung, pengeringan dapat dilakukan menggunakan mesin oven selama sekitar 1 hari 1 malam. Setelah kering, gabah kemudian dibawa ke penggilingan padi untuk diproses menjadi beras. Di beberapa tempat, proses penggilingan masih menggunakan sistem manual, sehingga membutuhkan sekitar 6 hingga 7 orang tenaga kerja. Dari proses ini juga dihasilkan produk sampingan seperti dedak atau bekatul, yang biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selanjutnya adalah subsistem pemasaran beras. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang beras di pasar, diketahui bahwa usaha perdagangan beras telah berjalan cukup lama, bahkan sejak akhir tahun 1990-an. Pasokan beras yang dijual di pasar berasal dari berbagai daerah seperti Karawang, Indramayu, Subang, dan Cirebon. Selain itu, beras juga bisa didatangkan dari daerah lain apabila terjadi kelebihan produksi. Jenis beras yang dijual cukup beragam, seperti Ciherang, Engkongga, Impari, hingga beras premium seperti Pandan Wangi. Para pedagang biasanya menjual beras kepada toko, agen beras, maupun konsumen langsung. Bahkan ada pedagang dari daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang membeli beras dalam jumlah besar untuk didistribusikan kembali. Harga beras sendiri dapat berubah tergantung pada ketersediaan pasokan, musim panen, dan permintaan pasar. Lalu pada bagian terakhir adalah subsistem penunjang dalam agribisnis padi, yaitu peran Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus kelompok tani, Gapoktan berfungsi sebagai wadah yang menggabungkan beberapa kelompok tani untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama antar petani. Melalui Gapoktan, petani kadang mendapatkan bantuan seperti alat pembuatan pupuk organik serta akses terhadap informasi pertanian. Petani juga menggunakan berbagai varietas benih seperti Impari dan Ciherang yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Namun, peran Gapoktan dalam pemasaran hasil panen masih sangat terbatas, sehingga sebagian besar petani masih menjual gabahnya secara mandiri. Selain itu, petani juga menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan air irigasi, perubahan lingkungan, serta risiko banjir saat musim hujan. Oleh karena itu, petani berharap adanya dukungan yang lebih besar dalam penyediaan teknologi pertanian, alat mesin pertanian, serta pengelolaan irigasi.